Learning Jurnal Materi Aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, NIP 19996212020121001 dari Kantah Kabupaten Tanah Bumbu. Landasan hukum kode etik aparatur sipil negara dilandasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu aparatur sipil negara harus memiliki kompetensi yang menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, terdiri dari nilai-nilai dasar profesi aparatur sipil negara, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas adalah istilah yang cukup sering kita dengar, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan pemerintahan. Lalu apa arti akuntabilitas? Pengertian akuntabilitas sebagaimana dikutip dari Investopedia, yakni apabila seseorang atau kelompok atau institusi harus menanggung konsekuensi atas kinerja atau tindakan mereka. Sementara dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara sederhana, akuntabilitas adalah tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Akuntabilitas mencakup transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepemimpinan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, di mana nilai-nilai publik itu yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam politik praktis, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Tingkatan akuntabilitas, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, serta akuntabilitas personal. Contoh akuntabilitas. Salah satu contoh akuntabilitas adalah dengan mempertanggungjawabkan pekerjaan dengan cara menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan. Seperti contohnya menyelesaikan program kita, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap, tepat waktu dan dengan hasil yang ditargetkan, dan tetap konsisten dengan pekerjaan tersebut di program-program lainnya ataupun di waktu seterusnya, menjaga transparansi mengenai dana-dana yang berkaitan dengan pekerjaan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilaksanakan. Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Apa arti dan tujuan nasionalisme? Secara etimologis, kata nasionalisme dari kata nasionalis dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin yakni natio, yang berakar pada kata nascor, yang bermakna saya lahir, atau dari kata natus sum, yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangannya, kata nation berujuk pada bangsa dan kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Nasionalisme mencakup nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan butir-butir Pancasila, cinta tanah air, rela berkorban, integritas, serta persatuan. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia berawal dari Budi Utomo yang didirikan pada 1908, lalu dilanjutkan Serikat Dagang Islam, kemudian Muhammadiyah, lalu Indis Party, dan akhirnya pada Indis Social Democratic Vereniging. Contoh nasionalisme.
Salah satu sikap nasionalisme ialah dengan bangga dan cinta akan tanah air, baik itu dari sejarah, kebudayaan, dan lainnya. Salah satu sikap cinta tanah air ialah dengan bangga dengan budayanya serta memakai batik, dan ini terlaksana dengan baik dengan diadakannya aturan memakai kemeja batik di hari-hari tertentu di kantor-kantor pertanahan. Hal ini mencerminkan bahwa sikap cinta tanah air sangat diutamakan di instansi Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, kantor pertanahan secara rutin selalu mengadakan apel guna meningkatkan kedisiplinan serta untuk menghormati bendera Indonesia. Hal ini merupakan contoh sikap nasionalis di dalam instansi Badan Pertanahan Nasional. Etika publik. Etika publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik merupakan gabungan dari kata etika dan publik. Etika di sini dapat diartikan adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku yang merupakan pencerminan atas baik, buruk, atau benar salah yang harus dilakukan. Sedangkan publik adalah suatu kumpulan masyarakat dalam satu tempat. Melalui interaksi antara masyarakat akan terbentuk nilai-nilai disepakati dan dianut, sehingga akan muncul yang dinamakan adat istiadat. Dalam adat istiadat ini, nilai-nilai luhur sosial budaya dan ketentuan hukum dalam masyarakat terbentuk. Etika publik berfungsi sebagai alat dalam pembuatan kebijakan publik dan evaluasi, sehingga hak-hak individu terjamin dan terlindungi. Poin-poin pada etika publik ada 15, yaitu 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan kegiatan secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan 15. Meningkatkan efektivitas serta pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk-bentuk perilaku konflik kepentingan yaitu aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia. Contoh etika publik. Salah satu poin etika publik yaitu menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Hal ini diusahakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meningkatkan layanan pengaduan sehingga mempermudah baik masyarakat maupun petugas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semuanya mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Komitmen mutu mencakup orientasi mutu, efisien, efektif, serta inovatif. Efektivitas ialah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi, jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu.
Inovasi, cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Mutu, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nihil, cacat dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Contoh komitmen mutu. Contoh komitmen mutu yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ialah dengan senantiasa melakukan updating maupun pengadaan alat-alat ukur terbaru guna meningkatkan kualitas data lapangan serta mencegah maupun meminimalisir kesalahan tafsir akibat penggunaan alat ukur yang sudah lawas. Anti korupsi. Ungkapan anti korupsi terbentuk dari kata anti dan korupsi. Dengan begitu, sikap anti korupsi adalah sikap yang menentang, melawan, menolak, tidak menghendaki, atau tidak setuju terhadap perbuatan korupsi. Sikap anti korupsi muncul karena adanya fakta bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang melanggar norma, merugikan rakyat dan negara, menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat maupun kesempatan. Jenis-jenis korupsi ialah 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, serta keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.